RPG dan MMORPG adalah genre game yang saat ini sedang marak-maraknya ya. Intinya sih dua game ini serupa tapi nggak sama. Kalau RPG, sebuah game dimana kalian memerankan sebuah karakter dan menjalani alur cerita. Biasanya ada sistem level, quest, dan pengembangan karakter yang bikin seru banget. Nah, MMORPG itu mirip, jadi bedanya bisa dimainkan multiplayer secara online. Itu aja sih, artinya kalian bisa ketemu dan main bareng pemain lain secara real time di dunia yang sama guys. Jadi bisa dibilang MMORPG itu subgenre dari RPG. Mungkin langsung aja dah. Inilah 5 game RPG dan MMORPG terbaru untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Crystal of Atlan. Di game pertama ada game MMO tapi action RPG. Akhirnya ini game rilis juga secara global. Dan gak hanya itu, support bahasa Indonesia juga. Nah, ini game MMO tapi action RPG guys. Yang dimana ini dalam bentuk dungeon base. Gak seperti Odin Valhalla kemarin yang langsung di world besar gituan. Ini mainnya dungeon base. Kalian bisa lihat orang lain di lobbynya gitu. Tapi ini worth it guys. Seriusan sangat-sangat worth it. Bahkan ini game baru rilis loh, tanggal 24 Mei kemarin. Game dungeon base. Pastinya ini game gak ada auto. Action RPG, karakter anime, efek skill gacor-gacor, bahkan battlenya ini satisfying banget dah, keren banget dah pokoknya. Plus ini game cross platform pastinya. BTW untuk fitur utamanya ini game mendukung mode COP sama player lain, yang pastinya ini try hard. Dan itu battle yang adil guys, bukan adu skin seperti game MMORPG lainnya, tapi di sini tetap adu skill ya. Jadi semua tentang mekanik bro. BTW karena ini game MMORPG, pastinya bisa ganti job atau ganti profesi. Dalam game ini kalian bisa ganti job atau profesi secara bebas di bawah level 45. Dan skill dari karakter pun bisa kalian atur sendiri. Jadi nanti di battlenya skillnya ada semacam mode atau elemen gitu ya. Ada 3 elemen yang warnanya beda-beda guys. Bahkan punya air combo loh dalam game ini. Gacor gak sih? Fitur lain ada buat guild. Di guild itu bisa battle boss dungeon sama-sama guys. Semacam progress guild gitu dah. Ada mode ranked, bahkan bisa solo bahkan squad 4 player dalam satu squadnya. Dan ada mode PvP seru lainnya. Banyak dah, karena mode utamanya tuh PvP. Seriusan ini game MMO tapi action RPG guys. Wajib banget kalian cobai apalagi rilis di Play Store Indonesia. Bahkan yang fans anime. Game of Thrones King's Road. Nah, akhirnya ini game rilis juga ya. Walaupun ini game belum rilis di Play Store Indonesia, minimal kita udah tahu gameplaynya gimana. BTW ini game rilis di US. Kabarnya sih ini game rilis global dan itu bakal bertahap guys. Tinggal tunggu waktu buat region lain aja. Nah, versi ini kalian bisa download dan itu pakai VPN. Pas main nggak perlu pakai VPN guys. Jadi kalau kalian download tuh pakai tap-tap, maka nggak perlu VPN sama sekali. BTW ini game adventure open world. Seriusan, ini open world yang keren abis. Grafik, gak usah ditanyakan lagi dah. Mengingat ini game dari Netmarble, pastinya gacor banget. Gak hanya jual di grafik, ini game juga nilai jualnya berada di story gamenya. Jadi kalian akan bermain sebagai keluarga kecil House Tyre yang ada di wilayah utara. Itu sih temanya musim dingin ya, yang dimana kematian saudara MC kalian dari ancaman musim dingin. Nah, kalian harus berjuang untuk membalikan kehormatan keluarga. Pastinya dong, terlibat dalam politik antar noble house, bahkan membantu Networks mempersiapkan diri melawan White Walkers. Bisa dibilang ini tuh versi original karakter di semesta Westeros. Kalian bakal jadi bagian langsung dari konflik Epic Games of Thrones guys. Dan ini game cross platform pastinya ya, dan worth it banget buat kalian coba. Pada awal game kalian bisa pilih kelas, ada Sellsworn, Clank, dan Assassin. Seperti yang aku bilang tadi, ini game jual story juga, jadi bakal banyak banget cutscene-nya guys. BTW ini game manual, jadi kalian akan ke objektif secara manual. Battle bakal manual, apa-apa ya manual. Bisa hindar skill bahkan bisa parry. BTW ada juga mode assist yang dimana basi attack-nya bakal auto. Untuk skill tetap manual ya. Cheers and Crown.
sebuah game bertema kerajaan gitu. Beda dari game sebelumnya, ini game hadir dengan ukuran yang lumayan ringan. Rilis awal Mei 2025 dan menurutku ini game oke-oke aja sih. BTW ini game RPG yang menggabungkan genre RTS yang dimana kalian akan membangun kerajaan, melakukan peperangan besar-besaran ala zaman dulu yang dilengkapi dengan panah bahkan armor, plus kalian bisa manajemen pahlawan kalian dalam dunia ini. Yap, kalian bisa upgrade karakter kalian di sini. Dan di sini kalian bisa bangun kerajaan kalian. Kayak game banyak iklan-iklan gitu dah. Di sini kalian bisa tap si musuhnya dan bakal masuk ke arena battle-nya. Kalian bisa deploy pahlawan kalian di sini. Prajurit otomatis ada dan di sini kalian akan berperan sebagai komandan divisi itu. Kalian bisa switch karakter kalian, terus bisa memberi perintah kepada pasukan kalian seperti serang, berhenti dan ikutin kalian. Intinya ini game bertema kerajaan castle gitu, yang dimana tujuan kalian untuk merebut kastil orang dan membangun kastil kalian di sana guys. Bisa dibilang game simple, bahkan game gabut juga sih. Dan ini udah rilis di Play Store Indonesia, ya bisa kalian cobain. Ringan kok. Bahkan untuk grafik ini terusan lumayan banget guys. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bramblebone RPG Quest. Kalau ini game mah game RPG offline yang rilis awal Mei kemarin. Dan bukan game yang serius ya. Game santai ketika nggak ada kuota aja. Untuk temanya ini game mengambil tema futuristik. Nah, kalian bisa masuk ke sebuah stake yang katanya di sini dunia alien. Di sini kalian bisa battle dengan sebuah palu gitu ya. Dengan beragam skill gitu di UI-nya. Kalian bisa eksplorasi dunia ini pastinya. Dan itu bakal ada puzzle, bahkan stake-stake parkour yang bisa kalian lewati guys. Untuk gamenya ini action RPG ringan. Dan ini game simple yang berfokus pada battle real time-nya. Dengan MC kalian yakni kelinci. Ini kelinci atau rubah dah. Untuk gamenya ini bisa dimainkan secara offline dan memiliki size yang amat teramat ringan. Hanya 500 MB-an untuk game sesimpel ini. Pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Abyss Coast and Hairs. Penutupan rekomendasi game kali ini, kita tutup dengan sebuah game MMORPG baru, yang dimana ini game baru aja rilis pastinya, tapi sayangnya nggak rilis di Play Store Indonesia. Kalian bisa download APK-nya dari official websitenya buat main. Cobain aja dulu. Oke, ini merupakan game dark fantasy, yang dimana pada awal game, kalian bisa milih kelasnya tentunya ya. Untuk gamenya, menurutku pribadi agak kurang sih, di dunia bahkan di UI-nya. Sebab ya bisa dilihat, banyak notifikasi gini yang bikin riuh. Plus, ini iklan-iklan gini, buat experience gamenya itu makin kurang guys. Padahal grafiknya bagus sih menurutku, bahkan efek skillnya udah oke dah. Dan ini juga tipikal game-game yang ganti-ganti dunia guys. Jadi kalau kalian suka game ginian bisa cobain ya, sebab ya masih segar juga. Untuk saya kisaran 4 GB-an sekarang ini. Untuk grafik ya lumayan juga ya. Dan pastinya ada auto buat farming quest. Bukan game realistis, tapi game fantasi ya. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if